Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari perumusan dan pelaksanaan strategis. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Di sini manajemen strategis berarti harus mengambil langkah atau tindakan dalam melaksanakan strategi antara perusahaan dan lingkungan agar mencapai tujuan dari perusahaan. Tujuan strategis. Strategi adalah rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan pesaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Kompetensi dasar perusahaan sesuatu yang dilakukan sangat baik dibanding dengan pesaingnya. Maksudnya kompetensi dasar berarti perusahaan memberikan keunggulan dalam bersaing, sehingga keunggulan yang dimiliki tidak akan dimiliki oleh pesaingnya. Kemudian membangun sinergi, kondisi yang dapat ditimbulkan ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Maksudnya, keahlian yang telah dimiliki perusahaan jika dikelola, maka perusahaan tersebut akan memberikan nilai lebih atau keuntungan. Kemudian memberikan nilai gabungan dari keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Di sini maksudnya adalah ketika perusahaan tersebut bersaing dengan perusahaan lain, maka perusahaan mencoba untuk menawarkan inovasi baru yang pada produknya dengan mengeluarkan biaya yang lebih atau biaya tambahan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan dari inovasi produk tersebut. Tingkatan strategi. Ada 3 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan. Di sini perusahaan mencoba untuk mencari bidang usaha lain yang akan dilakukan untuk memperluas atau memasuki pangsa pasar. Kemudian strategi tingkat usaha. Di sini perusahaan berusaha mencari cara-cara baru untuk bersaing agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Kemudian yang ketiga, strategi tingkat fungsi. Semua departemen perusahaan mendukung apa yang dilakukan oleh strategi tingkat usaha. Proses manajemen strategis, perumusan versus pelaksanaan strategis, mencakup evaluasi masalah-masalah di lingkungan internal maupun eksternal, dan integrasi hasil evaluasi ke dalam tujuan dan strategi. Pelaksanaan strategi, penggunaan manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategis. Di sini, artinya perumusan versus pelaksanaan strategi dimaksudkan perusahaan mengevaluasi kembali masalah yang timbul di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Kemudian setelah itu manajerial dan organisasional diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mencakup kinerja perusahaan. Kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan adalah karakteristik yang internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan. Kelemahan adalah karakteristik yang menghambat kinerja perusahaan. Maksudnya dari kekuatan dan kelemahan internal adalah ada kesempatan dan ancaman di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan mungkin dapat melakukan semua hal yang berdampak positif bagi perusahaan. Namun di sisi lain, perusahaan harus berpikir akan keterbatasan kemampuan dalam melakukan hal tersebut yang nantinya akan menghambat dari jalannya kinerja sebuah perusahaan. Kekuatan dan kelemahan ancaman eksternal.
Kekuatan adalah karakteristik yang berpotensi membantu perusahaan mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Ancaman adalah karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Di sini maksud dari kekuatan dan kelemahan eksternal yaitu perusahaan mungkin dapat mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Namun kadangkala ada hambatan seperti persaingan dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi global memandang dunia sebagai pasar global tunggal, kemudian melakukan standarisasi produk atau strategi pengiklanan global. Di sini maksudnya adalah perusahaan menawarkan banyak peluang dalam mengembangkan inovasi produk dalam sebuah negara atau pasar-pasar lain. Namun, lebih menekankan penjualan produk tersebut di lintas negara. Strategi multidomestik menangani pasar di setiap negara secara terpisah, menyesuaikan produk atau pengiklanan dengan selera dan kebutuhan lokasi. Di sini maksudnya adalah persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Produk disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap negara, karena kebutuhan di tiap-tiap negara selalu berbeda. Strategi transnasional bertujuan menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon lokal, menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk atau strategi pengiklanan. Maksudnya di sini, perusahaan berusaha untuk mencapai efisiensi global. Namun, perusahaan juga harus memenuhi kebutuhan lokal dengan daya respon nasional untuk meminimalisasi biaya. Strategi ekspor berorientasi domestik mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Penerapan strategi yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini berarti seseorang mengarahkan, memberikan pengarahan kepada orang lain agar orang lain itu memiliki perilaku baru untuk menerapkan strategi. Kemudian yang kedua, rancangan struktural. Rancangan struktural di sini terkait dengan tanggung jawab para manajer. Di sini manajer membuat rancangan yang bertolak belakang. Kemudian setelah membuat rancangan, para manajer melaksanakan strategi barunya. Kemudian yang ketiga, sistem informasi dan kendali. Di sini sistem tersebut mencakup tentang imbalan, gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Perubahan sistem-sistem ini merupakan sarana utama untuk menetapkan strategi. Kemudian yang terakhir, sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut terkait dengan para pegawai perusahaan. Perusahaan merekrut, melatih, serta mengevaluasi tenaga kerja yang dibutuhkan yang sesuai dengan kriteria. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.